Baik, kita lanjutkan kembali. Sifat fluida selanjutnya adalah gaya geser. Gaya geser. Apa yang dimaksud dengan gaya geser? Gaya geser adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak mekanik dari fluida. Ya, gaya geser adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak dari mekanika dari suatu gerakan fluida. Kemudian gaya geser itu pada fluida tertentu, pada fluida ideal, gaya gesernya sama dengan nol. Pada fluida tertentu, pada fluida yang ideal, contohnya gas. Jadi gas itu gaya gesernya sangat-sangat kecil. Kalau gas dialirkan itu hampir nol, atau pada fluida yang ideal, gas yang ideal itu gaya gesernya sama dengan nol, tidak mengalami perubahan. Apa sebabnya? Karena gaya geser ini berbanding lurus dengan viskositas. Ya, berbanding lurus dengan viskositas. Semakin rendah viskositasnya, gaya gesernya semakin rendah juga. Sebaliknya, semakin tinggi viskositasnya, gaya gesernya juga semakin tinggi. Jadi semakin kental fluidanya, semakin tinggi pula gaya gesernya. Akibatnya, kalau fluida itu dipindahkan dengan pompa, maka fluida yang kental memerlukan energi yang lebih banyak untuk memompa dibandingkan dengan fluida yang encer. Itu. Ya. Jadi saya ulang kembali, gaya geser yang tinggi timbul dari viskositas yang tinggi. Apa sebabnya? Karena ikatan antar partikel itu lebih kuat pada fluida yang memiliki viskositas yang tinggi, dan akibat adanya ikatan antar partikel yang kuat itu menimbulkan tegangan permukaan. Ya. Pada air juga ada tegangan permukaannya. Semakin besar viskositasnya, semakin besar pula tegangan permukaannya. Air, tegangan permukaannya tidak sama dengan nol. Ya. Itulah sebabnya kita bisa melihat kalau pergi ke Danau Unhas, itu ada serangga tertentu yang mampu berjalan di atas air karena ada tegangan permukaan di atas air. Demikian pula pada silet yang kering, kita letakkan perlahan-lahan di atas permukaan air yang diam, maka silet yang ringan itu bisa terapung walaupun dari besi karena ada tegangan permukaan. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan kompresibilitas. Apa itu kompresibilitas? Kompresibilitas adalah hubungan antara volume dan tekanan. Dan suatu fluida dapat mengalami perubahan volume apabila mendapatkan tekanan. Dapat mengalami perubahan volume apabila mendapatkan tekanan. Dan perubahan tekanan ini atau sifat-sifat kompresibilitas ini berbeda-beda menurut jenis fluida, tergantung pada viskositasnya juga. Semakin rendah
viskositasnya, ya semakin rendah viskositasnya, semakin tinggi kompresibilitasnya. Makin tinggi kompresibilitasnya. Artinya semakin besar peluangnya, semakin rendah viskositasnya, semakin besar peluangnya untuk mengalami perubahan volume apabila mendapatkan tekanan. Jadi air yang viskositasnya lebih rendah dari minyak, maka air memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalami perubahan volume dibandingkan dengan minyak apabila mendapatkan tekanan yang sama. Yes? Demikian pula udara yang viskositasnya sangat-sangat rendah dibandingkan dengan air, maka udara dapat mengalami perubahan volume yang lebih besar dibandingkan dengan air dengan mendapatkan tekanan yang sama. Jadi sifat-sifat kompresibilitas ini juga dipengaruhi oleh viskositas. Semakin rendah viskositasnya, kompresibilitasnya semakin tinggi. Ada sifat khusus pada fluida cair, terutama air. Air memiliki viskositas yang lebih rendah dari oli, maka ada suatu fenomena pada air apabila air itu bergerak. Ya, air itu bergerak di dalam fluida, kemudian ditutup secara tiba-tiba. Ada suatu fenomena yang namanya fenomena water hammer atau fenomena palu air. Fenomena palu air. Ya, contohnya begini. Ya. Fenomena palu air, kalau misalnya air di dalam ketika kita membuka keran air yang tekanannya besar, artinya airnya deras melalui pipa, kita buka keran, maka air itu mengalir kencang misalnya. Kemudian tiba-tiba kita tutup keran itu, maka di dalam pipanya terdengar bunyi yang menunjukkan bahwa air di dalam pipa ini mengalami perubahan volume menjadi lebih kecil. Dan inilah yang memukul dinding pipa sehingga terdengar bunyi yang bunyinya seperti palu. Ya, inilah palu yang disebut sebagai palu air atau water hammer. Efek water hammer atau efek palu air ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pompa hidrolik ram yang tidak perlu menggunakan listrik. Ini dulu sudah pernah kita buat di daerah Bantaeng. Kemudian ada contoh di bawah di lab itu ada suatu pompa namanya pompa hidrolik ram. Itu tidak perlu listrik untuk menaikkan air pada ketinggian tertentu. Hanya memanfaatkan efek palu air. Memanfaatkan efek palu air. Kemudian kompresibilitas dapat kita rumuskan sama dengan delta tekanan dibagi dengan
delta volume atau perubahan volume dibagi dengan volume, maka kita mendapatkan nilai kompresibilitas. Ya, nilai kompresibilitas yang tentu saja berbeda-beda menurut jenis fluidanya. Dan fluida yang memiliki viskositas yang rendah memiliki kompresibilitas yang lebih besar tentu saja. Kemudian simplifikasi daripada kompresibilitas adalah perubahan tekanan setelah diturunkan dari rumus di atas. Perubahan tekanan dibagi dengan perubahan massa jenis dibagi dengan massa jenis. Delta rho per delta P dibagi dengan delta rho dibagi dengan rho massa jenisnya. Yang ada di sekeliling kita ini.